Abah mendapatkan beberapa video adalah yang berkaitan yang disampaikan yang mulia adalah Menteri Agama kita Pak Nasaruddin Umar yang berkaitan dengan zakat ya sahabat. Marilah walaupun sudah beliau minta maaf dan lain sebagainya, tetapi barangkali sebenarnya yang disampaikan oleh beliau adalah tidak salah sebetulnya. Karena berbicara tentang zakat dan bicara tentang sodakoh adalah dua hal yang berbeda. Kalau di dalam Al-Quran, sahabat, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita adalah sholat dalam arti vertikal berhubungan dengan Allah. Tetapi hubungan kita dengan Allah itu adalah tidaklah sempurna sebelum kita mengeluarkan zakat secara horizontal. Maka tentu ada hubungan yang luar biasa. Kesejahteraan sosial akan sangat tergantung daripada zakat tadi semua. Tetapi yang harus dipahami di dalam kita adalah zakat adalah merupakan sodakoh wajib dari semua. Barangkali di sini yang Abah mengerti banyak yang protes kepada Menteri Agama seolah-olah zakat itu adalah diganti, zakat dihilangkan gitu. Tetapi sebenarnya yang dimaksud oleh beliau adalah majaz mursal, sesungguhnya bukan demikian maksudnya. Walaupun secara nawaitunya disinilah yang menjadikan kesulitan karena zakat adalah zakat, sodakoh adalah sodakoh gitu. Walaupun di dalam Al-Quran lebih banyak Allah menyebutkan kata sodakoh, alladzina yunfikuna itu adalah bisa sodakoh, bisa zakat, itu sahabat ya. Maka bagi sahabat-sahabat yang memahami apa yang dimaksudkan, apa yang disampaikan oleh Menteri Agama ya. Jadi perbedaan daripada zakat dan sodakoh adalah kalau zakat itu adalah ada koin dari semua ya. Maka yang dimaksud beliau adalah majaz murah, artinya adalah glorifikasi, bukan meninggalkan daripada ibadahnya, tetapi jangan dijadikan bahwa 2,5% itu adalah karena ada hubungan antara vertikal dan horizontal, maka sebenarnya yang dituntut oleh Allah itu adalah jauh lebih besar dari itu. Tapi karena Allah itu menghendaki kemudahan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, maka batas bawah lantai dasar daripada zakat itu 2,5%. Maksud Pak Menteri Agama, kalau seandainya yang dikeluarkan 2,5% dan itu pun adalah tidak semua orang mengeluarkannya, nah inilah maka yang menjadikan ketimpangan hari ini negara kita menjadi korban judi online, korban slot, korban kemiskinan. Inilah karena sementara sahabat saudara-saudara kita yang Yahudi dia mengeluarkan 30% seolah-olah zakatnya. Kemudian Nasrani dari mulai KBP, dari mulai Katolik apa semua adalah mereka ada 25%, ada yang 15%, paling sedikit 10%. Adapun saudara dari Buddha dan Hindu adalah 15%. Sementara kita Islam, maka kenapa hari ini yang miskin itu Islam? Nah, maksud Pak Menteri Agama menghilangkan zakat itu menghilangkan adalah koin batasan sebetulnya. Nah, disinilah sesungguhnya sebetulnya tidak perlu diperdebatkan itulah ya sebetulnya ya. Jadi kalau dalam bahasa selama manusia maka tabah ini perumpama jari ya. Ulama itu adalah perlambang jempol, umaro itu adalah telunjuk. Maka sebetulnya di sini ada agniya, fuqara wal masakin. Maka disinilah seperti lambang Allah pada jari ini. Maka ulama diperlambangkan dengan kemuliaan. Maka al-ulama kal-umi, ulama itu adalah ibu tempat menuju semuanya. Maka semua jari bisa menuju pada ibu jari. Maka inilah disebut dengan al-ulama kal-umi, ulama itu ibu dari semuanya. Ibu daripada umaro, ibu daripada agniya, ibu daripada fuqara, ibu para masakin. Maka seharusnya begini. Bagaimana ulama dan umaro? Nah, di agama Buddha itu sudah begini, Sang Buddha Gotama itu, di Candi Borobudur itu. Artinya ulama dan umaro itu satu. Nah, inilah supaya menyelamatkan si agniya, supaya mengeluarkan daripada zakat. Nah, itulah maka untuk menyelamatkan agniya mengeluarkan zakat adalah kemudian fuqara wal masakin menerimanya. Maka hari inilah kenapa Islam kita miskin, karena tadi maksud masih agama dan mengatakan adalah mencabut zakat, mengganti zakat adalah maksudnya bukan menghentikan ibadah zakat, tetapi mencabut koin gitu. Mencabut batasan 2,5% dari semuanya ya. Nah disinilah maka apalagi hari ini adalah manusia akal-akalan tadi semua. Petani yang susah-susah, yang modalnya adalah gede harus mengeluarkan sekian persen. Tapi maka sementara orang yang jadi dokter, yang jadi pilot, orang yang jadi profesi yang tinggi, gajinya besar 1 miliar, maka tidak ada perintah zakat. Nah inilah
Yang dimaksud Menteri Agama adalah qayyid, adalah batasan tadi semua ya. Tetapi dalam memang yang disebut zakat itu adalah muqayyad, adalah sesuatu yang dibatasi dengan nisab, dibatasi dengan haul, dibatasi dengan mustahik penerima zakat. Ada 8 pintu adalah penerima zakat. Nah, kalau seandainya sementara adalah muqayyad adalah atau mustahik penerima zakat ini kan aturan itu, maka hari ini tentu untuk menolong orang-orang yang sebetulnya keluar dari mustahik zakat. Apalagi hari ini setelah Abah analisa, di Indonesia ini sekarang ghorimin sudah nggak ada. 8 mustahik zakat itu sebenarnya adalah sudah kabur pemanaannya di Indonesia. Hanya fuqara wal masakin saja sebetulnya. Tempo hari Gus Baha sudah membahas. Yang sebenar-benarnya penerima zakat itu hanyalah tadi, apalagi zakat fitrah kan tadi semua ya. Hanyalah maksud Pak Menteri Agama, saya paham yang dimaksud beliau adalah menghilangkan qayyid sebetulnya, batasan. Karena Abu Bakar As-Siddiq memberikan seluruh hartanya. Tuh. Kalau kalian berpegang pada hadis Nabi, Abu Bakar saja memberikan seluruh hartanya. Artinya bahwa menghilangkan qayyid, batasan dasar tadi semua. Ya. Sementara dalam Al-Quran lebih dari 600 ayat mengatakan alladzina yunfikuna. Nah, disinilah sesungguhnya adalah maksud Pak Menteri Agama untuk berbagi. Maka Abah sudah bahas. Ciri iman sodakoh, ciri takwa sodakoh, ciri khusus sodakoh, ciri hijrah sodakoh. Berbagi. Bahkan nanti malam Abah akan bahas sesungguhnya perang ini yang terjadi hari ini. Kalaupun terjadi adalah kehancuran dunia akibat manusia tidak mau sodakoh, tidak mau zakat sebetulnya. Kalau kita lihat firman Allah. Kisah hari ini sudah direportasi dalam surat Muhammad ayat 38. Nanti malam insya Allah kita akan live-kan. Sebetulnya kejadian hari ini tentang Jepang, Iran dan Israel itu antara raja yang bernama Salman dan kemudian adalah bahwa akan diserang oleh Persia, itu sudah Allah bahas dalam surat Muhammad ayat 36 apa 38. Nanti malam kita lihat. Ini akibat daripada manusia tidak mau zakat sesungguhnya. Allah menyebutnya adalah manusia-manusia pelit yang oleh Allah akan diganti dengan manusia-manusia yang penuh dengan ruhamau bainahum, saling menyayangi. Jadi saya sangat mengerti yang dikatakan Menteri Agama karena beliau juga adalah seorang ahli torikot, ahli hakikat ya. Tentu yang dimaksud beliau adalah menghilangkan zakat bukan berarti adalah menghilangkan ibadahnya, membaginya, justru menghilangkan batasannya maksudnya. Walaupun memang ada benturannya sesungguhnya, karena zakat adalah sodako wajib sementara sodako adalah sunat. Sodako bebas, nggak ada qayyid gitu tadi semua ya, nggak ada muqayyid tadi semua ya. Sodako itu kepada siapapun, bahkan di luar agama pun sodako itu boleh. Tapi zakat kan sudah dibatasi dengan mustahik zakat, fakir, miskin, ibnu sabil, kemudian fuqara wal masakin, kemudian juga fisabilillah, amilin dan lain sebagainya. Yang hari ini sebetulnya itu semua sudah hilang batas, termasuk ghorimin. Bagaimana mungkin orang yang korban judi online nggak masuk dalam kategori ghorimin? Tidak perlu diberikan zakat sesungguhnya. Nah, di sinilah saya memahami tentang maksud Pak Menteri Agama tentang bagaimana adalah menghilangkan zakat, mengganti zakat adalah bukan berarti adalah menghilangkan esensi berbaginya, justru ingin memberikan batasan bahwa seharusnya kita bisa memberi lebih gitu kan tadi. Tapi itu berlaku kembali individual. Tapi secara sistem, secara hukumnya, Pak Menteri Agama adalah hanya cukup saja adalah memberikan batasan bahwa selain maka itulah kami di MDNH, bahkan kami dulu dengan almarhum Abu Ya Basit membuat JIS, zakat, infak, sodakoh dari semua ya. Karena ada berbeda. Itulah bang sebut zakat adalah sodako wajib dari semua. Nah, maka kalau bahasa Jalaluddin Suyuti, hidup kalau ingin makmur dunia akhirat seperti miliaran domba. Yang pertama domba ikat dengan tali. Tapi tali itu adalah merupakan yang disebut dengan zakat. Tapi tali itu adalah qayyid, batasan. Jadi sesuaikan tadi adalah dari batasan tali yang mengamankan hartamu itu adalah qayyidnya itu adalah tadi. Tali 2,5%. Tapi kalau manusia bertunjuk ke situ, maka zakat tidak akan bisa memberikan solusi tentang kemakmuran manusia. Karena padahal Allah menuntut antara sholat dan zakat sampai la sholata liman la zakatalah, tiada sholat yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi
yang dimaksud Menteri Agama itu sangat bagus sebetulnya. Tapi pahami, tapi kalau menurut Abah tetap jangan menghilangkan esensi zakat, karena zakat itu muqayyad, artinya ada batasan-batasan, ada nisab. Oke, satu sisi keluarkan zakat, maka harusnya orang yang orang yang mugni, yang goni, yang orang kaya itu dia menghilangkan 3 tadi. Kata Imam Jalalain Suyuti, ikat hartamu dengan zakat. Zakat cukup saja, ada sesuai aturan muqayyadnya tadi semua. Aturan daripada 2,5%, tali minimal yang untuk ngikat harta itu. Makanya dalam hikam malam yaskuri ni'am faqad ta'arrada li zawaliha faman sakaroha faqad qayyadaha bi iqaliha. Siapa dia yang tidak mengikat hartanya dengan zakat sama sudah melepaskan hartanya. Boleh dikatakan orang yang bangkrut, orang yang susah, orang yang sulit cari makan adalah yang dia tidak mau mengeluarkan zakat. Baik zakat mal maupun zakat fitrah atau zakat harta. Apalagi nanti zakat hakikat, menzakatkan tubuhmu secara ma'rifatnya. Karena kita harus meliputi semuanya, syariat pada hakikat, hakikat pada ma'rifat tadi semua, ya sahabat. Jadi kata Imam Jalalain Suyuti, ikat doma itu adalah dengan zakat. Tapi kalau cukup zakat 2,5%, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi gemukan dengan sodakoh. Domba pertama diikat kata Jalalain Suyuti, lah koyidnya adalah 2,5%, lantai dasarnya minimalnya. Nah ini yang ingin ditembus oleh Menteri Agama tadi semua. Asal jangan akal-akalan saja tujuannya. Artinya memindahkan dari zakat ke sodako supaya nanti duitnya dipakai bisa MBG. Nah ini yang saya tidak mau gitu loh. Karena nanti pada saat sudah berubah dari zakat ke sodako, itu duit bisa jadikan MBG. Sementara zakat tidak boleh. Nah itu. Karena dulu zaman Nabi ada seorang orang Yahudi yang kelaparan. Kemudian tidak bisa diberi karena dia tidak termasuk dalam salah satu mustahik daripada zakat. Sehingga para muzaki saat itu tidak bisa memberi. Kata dilarang oleh Nabi. Dia tidak hak. Tapi berikanlah dari pintu sodakoh. Tuh kan tadi begitu. Nah ini saja di sini. Maka mudah-mudahan niat Menteri Agama itu lurus. Tidak mengikuti kehendak presidennya misalnya. Menjadikan uang zakat sebagai MBG gitu kan tadi. Karena pada saat dipindah dari zakat ke sodakoh, maka duit itu halal untuk dipakai untuk MBG, sahabat. Nah disinilah yang harus jeli tergantung kejujuran dari Pak Menag ini semua ya. Tujuan mulia beliau sangat bagus. Karena dengan mengganti zakat itu ada melebarkan koyid yang ada itu akan memberikan kelebaran. Tapi tidak usah dipaksakan Pak Menteri. Sebetulnya ada pintu lain adalah sodakoh. Ya. Maka disitulah kalau menurut Abah 3, kata Imam Jalalain Suyuti, ikat doma dengan tali adalah zakat, gemukan doma dengan sodakoh. Yang ketiga adalah doma itu tidak akan gemuk, tidak akan sehat, tidak akan hidup, tidak akan hebat, kecuali kau kasih kandang, itulah jariah. Maka itulah 3 unsur yang harus kita keluarkan. Zakat mengikat harta, sodakoh mengemukkan harta. Maka dalam guru saya mengajarkan adalah khomsa asnaf. Kepada guru, kepada orang ibu mertua, ibu dan ibu mertua dalam hitungan sodakoh itu sederajat. Barulah bapak dan bapak mertua sederajat. Barulah pukoro wal masakin, sahabat. 40 fakir miskin. Maka bagi orang-orang yang ingin menembus ini dulu ada namanya adalah sodakoh 5 asnaf, khomsah asnaf. Ya. Jadi mungkin buat teman-teman tidak usah mencerca Menteri Agama, tapi yang dimaksud oleh beliau saya yakin bagus. Kalau tujuannya adalah merubah koin. Karena selama 2,5% hari ini tidak mungkin. Bahkan kata saya Pak Menteri, 2,5% pun orang sekarang udah malas. Nah inilah yang malam nanti kita akan bahas 2 ayat di Al-Quran. Penyebab kehancuran bumi di akhir zaman karena manusia sudah tidak mau mengeluarkan hartanya yang dia miliki adalah karena pelitnya dia, sahabat. Ya. Nah ini ya, nanti insya Allah malam kita akan bahas kenapa terjadi serangan Yaman kepada Israel, kepada Iran balik serang. Dan kenapa juga Iran menyerang Arab Saudi. Itu sudah disitir oleh Nabi tentang, walaupun disebut Salman Al-Farisi, tapi memang ada satu keterangan. Di zaman Raja Salman inilah akan terjadi keributan tadi semua. Ya ini yang kita paham, itu nanti kita bahas nanti malam ya. Tapi yang ini Abah hanya akan membahas menggunakan menunggu waktu buka, maka nanti begitu tank buka maka selesai kultum ini, sahabat. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan bisa difahami. Tujuan adalah Pak Menteri Agama itu adalah melepaskan koin tadi semua. Karena zakat itu ada muqayyad, pembatasan-pembatasan. Tetapi adalah
yang ingin dibangun oleh beliau adalah esensi berbaginya itu tadi semua ya. Maka tadi kenapa ciri orang takwa sodakoh, ciri orang iman sodakoh, ciri orang ini hijrah sodakoh, ciri orang khusyuk sodakoh. Bahkan iman yang sempurna lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu adalah tentang memberikan apa harta yang kita cintai. Dan inilah penyebab kehancuran bumi ini. Karena orang Islam sekarang menjadi sulit, menjadi pelit. Maka Afghanistan hancur, Libya hancur, Suriah hancur, Irak hancur semua. Karena bahil bin pelit semua ya. Inilah yang maksud menteri agama. Tidak akan naik kita kebahagiaan orang Islam selama orang Islam itu bahil tadi semua ya. Maka Abah sudah contohkan kemarin. Kenapa sebagian orang yang sudah mengamalkan dzikir, sholawat, sholat tahajud, sholat apa belasan tahun, begitu Abah uji tadi dengan menggunakan kalimat tertentu, ternyata mereka muntah. Ternyata selama ini yang sholat, yang dzikir, yang manakib, yang khotaman, yang atakoh, yang apa jin. Tapi satu-satunya yang tidak bisa lakukan bangsa jin adalah sodakoh, zakat, sahabat. Inilah yang harus kita pahami. Jadi tidak cukup. Maka itulah dalam Al-Quran. Sehebat apapun sholatmu selama kau mendustakan tadi. Aro'aital ladhi yukadzibu biddin fadhalikal ladhi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat, yang tahajud, yang duha, yang apapun, yang umroh, yang haji, itu kan majaji semua. Celaka selama kamu tidak sedekah, tidak zakat, tadi semua. Tadi selama kamu tidak memberikan bantuan pada orang miskin, tadi semua. Sebetulnya nggak ada yatim, karena manusia itu adalah semuanya juga punya bapak, tetapi di situ adalah yatim yang miskin. Karena yatim anak jenderal nggak usah, yatim anak pengusaha nggak usah, kan gitu. Maka sebetulnya konsep kepada disinilah kenapa dalam hukum zakat itu ada 8 mustahik ya sahabat ya. Jadi itu ya, jadi mungkin buat teman-teman sekali lagi saya paham betul yang dimaksud Menteri Agama adalah bukan menghilangkan zakat, tapi menghilangkan koyid batasan. Karena dulu contohnya sudah nyata, Abu Bakar itu seluruh hartanya diberikan. Umar itu adalah setengah hartanya, Utsman seperempat hartanya. Artinya bahwa yang dimaksud Pak Menteri Agama adalah koyid batasan minimal tadi semua ya, lantai dasar, karena itu tidak cukup untuk menutupi dengan segala bala dan musibah yang terjadi di akhir zaman. Itulah yang dimaksud as-sodaqoh tadfa'ul bala. Dengan sodakoh 2,5% yang disebut zakat wajib itu tidak cukup untuk berhadapan dengan alam yang sekarang ini sudah menuntut banyak perlindungan kepada kita semua sahabat ya. Jadi tolong dua kubu yang memberikan kepada Abah itu adalah positif, dalam arti adalah bagaimana kita adalah istifham yang dalam pikiran kita ini adalah yang sifatnya adalah kita harus benar istifhamnya dari situ ya. Bertanya dalam hatinya, istifhamnya itu harus benar tadi semua ya. Dari tanpa syu'udon tadi semua. Tapi tetap memberikan warning pada Menteri Agama, karena sudah ada wacana zakat itu akan diminta MBG. Jangan sampai tujuan menghilangkan zakat itu memindahkan status dari zakat kepada sedekah supaya dijadikan uang-uang dibaz di mana itu menjadikan sedekah, akhirnya nanti menjadi MBG. Nah inilah yang tidak boleh tadi Pak Menteri ya. Tidak boleh ini kalau tujuannya ke sana tadi semua ya. Tapi tujuan Bapak sangat mulia kalau tujuannya adalah menghilangkan koin tadi semua ya. Tadi semua kali ini yang harus dipahami. Jadi tujuannya adalah ke sana. Jadi intinya sahabat, kemakmuran yang diberikan kepada kita adalah, maka itulah kata Allah dalam hadis, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhlukku di bumi, maka makhluk langit akan menyayangimu. Tadi semua ya.